اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita, kita bisa memanfaatkannya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang benar, di jalan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan membuka pembahasan tentang akidah, di mana pembahasan akidah merupakan pembahasan yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Pola hidup seseorang akan bisa ditentukan dengan akidahnya. Makanya para nabi, para wali sangat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan akidah. Awal kali yang mereka benahi dalam diri masyarakat adalah akidah mereka. Akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, akidah tentang dirinya, akidah tentang tujuan hidupnya. Ini merupakan suatu pondasi kehidupan manusia, di mana dengan pondasi inilah kehidupan manusia bisa mulia. Dengan pondasi inilah kehidupan manusia bisa berharga. Kalau seandainya kita berusaha untuk menggali agama dengan mendetail, maka pertanyaan yang pertama yang muncul dalam benak kita adalah, apa itu agama? Kemudian apa sih relasi antara agama dengan manusia? Agama adalah sekumpulan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan keyakinan, syariat, akhlak, dan adab. Artinya kalau kita sudah berbicara tentang agama, maka kita berbicara tentang ajaran-ajaran yang telah kita sebutkan. Agama bisa dibagi menjadi dua, ada agama suci samawi, ada agama buatan manusia. Agama suci samawi adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan dan bantuan serta petunjuk bagi manusia bagaimana meraih kesempurnaan. Adapun agama buatan manusia adalah agama yang dibangun, agama yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Karena agama itu berkaitan dengan hati manusia. Dan kita mengetahui bersama bahwa setiap amal perbuatan manusia itu tergantung dengan hatinya. Ketika agama ini bisa mengikat hatinya, maka seluruh pekerjaan, amalan, dan pola hidup yang dimiliki oleh manusia akan sesuai dengan agama tersebut. Makanya sebagian penguasa, sebagian orang-orang yang hatinya kotor berusaha untuk menguasai manusia dengan cara apa? Dengan cara menciptakan agama palsu. Sehingga mereka bisa
mempermainkan manusia sesuai dengan apa yang mereka inginkan, menjadikan manusia budak mereka. Apapun yang mereka inginkan, maka manusia ini harus melakukan hal tersebut. Satu hal yang perlu kita bahas bersama sebelum kita memasuki lebih detail, lebih dalam tentang ma'rifatullah. Apa sih relasi antara agama dan fitrah manusia? Kalau seandainya kita mendapatkan dalam sejarah, dalam kehidupan kita, bahwa orang yang beragama itu lebih banyak daripada orang yang tidak beragama. Hal ini memunculkan suatu pertanyaan, kenapa mereka beragama? Apa sih yang menuntut mereka untuk memeluk satu agama? Dalam pembahasan teologi, ada suatu pembahasan yang membahas tentang relasi antara agama dan fitrah manusia. Kalau kita merenungi diri kita, maka kita akan mendapatkan bahwa diri kita memiliki dua pengetahuan yang dasar. Pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan yang tidak akan kita dapatkan tanpa bantuan sesuatu di luar dari kita. Tanpa kita belajar, tanpa kita pergi ke guru dan meminta guru tersebut untuk memberikan pelajaran dan ilmu kepada kita. Seperti kalau kita belajar ilmu fisika, ilmu matematika, dan berbagai ilmu yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi jenis ilmu yang pertama yang ada dalam diri manusia adalah ilmu yang harus dicari. Kemudian jenis yang kedua adalah ilmu yang sudah ada dalam diri manusia. Artinya sejak manusia ada, ilmu ini sudah ada dalam dirinya, sehingga tidak perlu mencari guru untuk belajar dan mengerti ilmu tersebut. Jenis yang kedua ini adalah satu jenis yang sudah ada dalam diri manusia dan tidak akan mungkin lepas dari dirinya. Ilmu tersebut seperti ilmu tentang dirinya, tentang sifat-sifat yang ada pada dirinya, tentang tuntutan dirinya, seperti manusia itu butuh kepada makanan, manusia itu butuh nikah. Pengetahuan seperti ini tidak perlu seseorang belajar bersama guru dan guru menjelaskan bahwa manusia itu perlu menikah, tidak perlu. Karena menikah itu satu tuntutan dari diri manusia, sehingga untuk bisa mengetahui organisitas pernikahan tidak perlu penjelasan seorang guru, penjelasan orang lain. Relasi antara agama dan fitrah itu berkaitan dengan jenis ilmu yang kedua, yaitu ilmu yang sudah ada dalam diri manusia. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang relasi antara diri manusia, fitrah manusia dengan agama, alangkah baiknya kita berusaha untuk membahas lebih detail dengan satu tuntutan yang ada dalam diri manusia. Karena memang kalau kita melihat bahwa manusia itu memiliki banyak tuntutan. Dan ketika kita mengetahui tuntutan-tuntutan ini, maka kita akan bisa lebih mudah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana relasi antara fitrah manusia dan agama. Dimensi yang pertama atau
Satu hal yang ada dalam diri manusia adalah hubbul istitla'. Manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Kalau kita kembali kepada diri kita, maka kita akan mendapatkan diri kita mulai dari kita dilahirkan sampai kita mati, kita memiliki rasa ingin tahu. Kita ingin mengetahui apa-apa yang ada di sekitar kita. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas lebih detail, lebih dalam tentang pembahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.